kepala SMA dan SLB swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Yang kami hormati Bapak Ibu Bendahara Bosda di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang hadir pada acara sosialisasi Bosda SMA, SMK, dan SLB swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa dipertemukan dan insya Allah berkah pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 kepada Bapak Agung Wijayanto SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Itarti. Suara saya bisa didengar, Nggih? Bisa, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih SMK, SMA SLB, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, beserta jajaran, kemudian Mbak In selaku host dan para staf di masing-masing seksi ya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB swasta di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Yang pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan ya dalam ruang virtual ini dalam rangka sosialisasi Bosda yang juknisnya sebenarnya di akhir bulan Februari kemarin sudah di launching oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Bosda ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam bidang pendidikan ya. Untuk itu mohon nanti Bapak Ibu di dalam melaksanakan atau di dalam mempergunakan anggaran Bosda untuk bisa sebagaimana seharusnya sebagai juknis, sesuai dengan juknisnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga masyarakat ya, yang dalam hal ini seperti halnya satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Dan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 ini masih cukup banyak satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat menjadi bagian dari 58% anak-anak yang saat ini proses ataupun belajarnya itu dibantu aksesnya oleh Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan yang ada di Jawa Tengah ini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tim pengelola Bosda di Provinsi Jawa Tengah, Bank Dinas Pendidikan Wilayah 5 ini yang turut kontribusi ya di dalam memberikan akses belajar pada anak-anak. Untuk itu kami berharap Bosda yang ini merupakan salah satu anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ini sebagai upaya untuk meringankan biaya operasional sekolah. Kemudian juga sebagai bentuk stimulan, sebagai bentuk
motivasi agar Bapak Ibu mampu meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Serta kita upayakan agar Bosda ini juga meringankan beban biaya operasional terutama bagi siswa miskin pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Maka kami betul-betul berharap Bapak Ibu, meskipun satuan pendidikan yang penjenengan kelola atau bagi teman-teman yang mengelola Bosda ini, kita berharap ada subsidi silang ya bagi siswa yang memang benar-benar tidak mampu, tetapi karena akses pendidikan ke negeri tidak bisa diterima, maka saya titipkan anak-anak tersebut, anak-anak yang tidak mampu tersebut pada satuan pendidikan yang penjenengan kelola, namun kami juga berharap agar mereka mendapatkan kemudahan, mendapatkan keringanan ya di dalam anak-anak untuk bisa bersekolah. Maka sekali lagi saya mohon untuk penggunaan anggaran Bosda ini sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip transparan, keterbukaan yang memungkinkan nanti semua pihak ya mampu atau dapat mengetahui, mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana penjenengan. Kemudian juga akuntabilitas, mohon untuk pengelolaan anggaran Bosda ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan juknisnya. Kemudian efektif, efisien, tertib, ya, patuh, wajar. Monggo Bapak Ibu, prinsip-prinsip penerimaan ataupun pengelolaan anggaran Bosda ini bisa dilakukan sebagaimana seharusnya seperti pada tahun-tahun yang sudah berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti mengenai teknis untuk pelaksanaan penggunaan ini nanti dari narasumber kita ataupun nanti barangkali Bapak Ibu juga perlu penguatan nanti bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama sehingga Bapak Ibu dalam menggunakan anggaran Bosda ini jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang berpotensi pada penyalahgunaan anggaran penjenengan. Saya kira itu ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan sosialisasi Bosda ini. Sekali lagi, monggo kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan bantuan kepada penjenengan baru sebatas itu, monggo untuk bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dalam upaya untuk bisa menjamin mutu pendidikan di satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Monggo untuk bisa diikuti sebaik-baiknya. Dan manakala ada hal yang sekiranya perlu didiskusikan, perlu dikonsultasikan, kami di cabang dinas sangat membuka ruang untuk itu. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian informasi lain-lain yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 kepada Bapak Sihono STMM. Dipersilakan. Dengan Mbak Siho, apakah sudah bergabung dengan Zoom ini? Oke, sudah Mbak. Gimana suara saya terdengar? Yes, sudah Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada
kegiatan rapat pada siang hari ini. Yang sama-sama kami hormati Bapak Agung Wijayanto SPD MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu semuanya, Kepala SMK, SMA, SLB Negeri Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Alhamdulillah kita semuanya hari ini sehat ya semuanya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah. tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Cabang Dinas bahwasannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bosda kepada Bapak Ibu semuanya. Dan tahun ini ada banyak sekolah ya, yang SMK itu 83 sekolah, SLB 30, dan SMA 26 sesuai SK ini. Jadi untuk itu Bapak Ibu, karena anggaran bosda ini adalah anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tentunya nantinya Pemprov berharap itu akan mempunyai daya guna dan hasil guna. Dan nanti pencairannya kan semester 1 50%, semester 2 50%, begitu ya. Jadi dan nanti tolong nanti Bapak Ibu untuk diperhatikan informasi dari teman-teman dari Japdim nanti untuk agar apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu semuanya itu dapat terpenuhi. Jadi kalau saya melihat di Juknis itu ruang lingkupnya itu 50% itu anggarannya untuk belanja pegawai dan 40% untuk barang dan jasa. Dan tentunya kewajibannya penjaringan juga harus dipenuhi setelah menerima anggaran bosda tersebut. Jadi kewajibannya tentunya untuk memberikan keringanan ya kepada peserta didik di Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu juga harus menyusun RKAS. Ya. RKAS. Kemudian juga yang perlu dicatat lagi adalah data siswa. Jadi data siswa harus benar-benar akurat. Ya. Jadi kalau yang disampaikan misalkan 100 ya benar 100. Jangan sampai lebih atau kurang. Kemudian juga sinkronisasi dapodik. Bapak Ibu harus melakukan sinkronisasi dapodik. Dan yang utama nanti anggaran yang Bapak Ibu peroleh itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya ketika harus ada pajaknya ya Bapak Ibu harus membayar pajaknya. Dan kami berharap ketika bosda ini kalau kemarin itu yang mencairkan itu langsung dari induk ya, yang sekarang ini langsung dikendalikan oleh cabang dinas. Makanya kami berharap karena tanggung jawabnya adalah di cabang dinas pendidikan wilayah 5 dan anggarannya di cabang dinas pendidikan wilayah 5, nanti kami mohon Bapak Ibu semuanya dapat melaksanakannya dengan baik dan melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Ya, tepat waktu. Artinya apa? Artinya ya jangan molor-molor. Kalau ketentuannya itu di Juknis itu setiap tanggal 10 ya. Setiap tanggal 10 itu bendahara harus melaporkan kepada kepala sekolah. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 10 sudah clear. Misalkan mempunyai apa itu keinginan sebelum tanggal 10, tanggal 5 harus clear. Seperti itu. Kemudian juga setelah itu kan nanti ada laporan juga ke Japdim. Jadi tiap semester kan laporannya. Kalau misalkan laporan semester 1 belum dibuat, otomatis laporan anggaran semester 2 nanti tidak bisa dicairkan. Dan cut-off-nya misalkan tanggal 10 ya, 10 semester 1 berarti 10 Juli ya. Bapak Ibu semuanya harus sebelum tanggal itu. Karena dimungkinkan ada revisi-revisi, dimungkinkan ada revisi-revisi. Oleh karena itu biar nanti kita dapat berjalan dengan baik itu pencairannya maupun administrasinya maupun pelaporannya. Nanti mohon Bapak Ibu kerjasamanya. Jadi biar nanti semuanya tepat waktu. Kemudian yang perlu
catat lagi ya, perlu dicatat lagi. Ada juga kan larangan-larangannya. Larangannya apa? Dana bos itu yang pertama yang jelas nih untuk kepentingan pribadi tidak boleh, gitu. Terus dibungakan atau malah dipinjamkan, ya, itu tidak boleh. Itu nih Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon nanti sekali lagi untuk apa itu laporannya tepat waktu, administrasinya baik, kemudian ada pajak-pajaknya juga dibayar. Nanti untuk ketentuannya nanti pajaknya berapa persen itu nanti kan bisa kalau tidak tahu bisa dikomunikasikan dengan cabang dinas pendidikan wilayah ini. Oke, itu Bapak Ibu beberapa hal penekanan dari kami dan sekali lagi kami atas nama cabang dinas pendidikan wilayah 5 mohon untuk dapat selalu bekerja sama, saling berkomunikasi biar apa yang menjadi tanggung jawab kita dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, tepat sasaran dan tepat waktu. Itu saja Bapak Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sihol atas informasinya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Mohan Arta Subarkah Esos. Kepada Saudara Mohan dipersilahkan. Tes, apakah suaranya terdengar? Mohon izin. Sudah masuk Mas. Oke. Mohon izin, perkenalkan dulu ya, nama saya Mohan Arta Subarkah atau sering dipanggilnya itu Mas Aan. Itu yang sebagai koordinator Busda, mungkin beberapa sudah kenal, tapi saya lihat akhir-akhir ini yang WA saya itu sangat banyak minta dimasukkan grup bendahara Busda. Banyak live juga, mungkin ada regenerasi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dokumen pencairan Busda. Karena sering saya dapati itu revisinya itu ada di dokumen pencairan. Nah, untuk itu secara teknis saya akan menjelaskan sederhana mungkin agar dapat dipahami ya. Izin untuk share screen. Oke, Bapak Ibu, di sini dapat dilihat eh, dokumen yang harus dilengkapi dalam proses pencairan Busda. Mungkin beberapa sudah bendahara yang lama mungkin sudah mengenal ya dokumen berikut. Ini adalah dokumen belangko pencairan terdiri dari ini apa? Surat permohonan, kemudian kwitansi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja hibah daerah, fakta integritas daerah, kemudian fotokopi rekening sekolah Busda dan fotokopi NPWP sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari atas ya, Bapak Ibu. Yang saya warnai merah ini adalah yang harus disesuaikan dengan sekolah masing-masing, seperti kop sekolah, nomor ini nomor sekolah, kemudian tanggal penerbitan surat permohonan, kemudian ini juga disesuaikan daerah nomor NPHD. Sementara ini kita belum mendapat edaran ya Bapak Ibu. Nanti NPHD jika sudah akan kita share di grup bendahara Busda dari masing-masing jenjang. Sudah ada masing-masing ya dari grup Busda SMA, SMK maupun SLB yang merasa belum masuk nanti bisa WA saya. Mungkin beberapa yang sudah WA belum terbaca, mohon maaf, nanti akan coba saya review kembali WA saya. Mungkin tertumpuk. Yang pertama adalah NPHD. Ini jangan sampai lupa untuk diisi atau diedit karena NPHD ini bukan nomor sekolah. Rata-rata permasalahan yang saya hadapi adalah ketika saya mengoreksi itu nomor NPHD ini diisi nomor sekolah ini. Sebenarnya bukan ya. Ini nanti ada dari nota dinas untuk ketentuan NPHD-nya. Kemudian yang selanjutnya nomor rekening. Mas, Mohon izin ditampilkan Mas. dulu Mas. Ya, Oh, tampilannya belum tampil. belum keluar. Ya, share-nya belum. Oh, perasaan sudah tadi Mas.
Dibuka dulu baru saya screen. Oke. Iya Mas, siap Mas. Maaf Mas. Sudah? Apa sudah muncul? Sudah. Mas komputer saya baru soalnya, jadi saya bingung. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu tadi sudah panjang kali lebar, ternyata belum dapat dilihat. Yang ini yang saya tampilkan ini, mulai dari yang paling atas ini adalah surat permohonan. Saya mulai dari atas dulu, Surat permohonan ini di sini ada yang saya beri warna merah ini adalah yang harus diedit oleh sekolah masing-masing. Misal ini kop sekolah, kemudian nomor sekolah ini nomor agenda sekolah, nomor pada saat surat permohonan ini diterbitkan. Kemudian tanggalnya ini Boyolali juga jika sekolah itu berada di Boyolali dan disesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing. Kepadanya tetap sama karena ini tidak saya warna merah. Nah ini yang menjadi masalah yang sering saya hadapi ketika saya mengoreksi surat permohonan. Ini nomor NPHD ini diisi nomor sekolah. Ini nomor NPHD ini harusnya adalah nomor NPHD yang nanti setelah muncul nomor NPHD dari Dinas Provinsi akan kami share di grup. Ini bukan diisi nomor sekolah, nomor NPHD. Kemudian yang selanjutnya ini diisi pada nomor rekening. Nah, ini nomor rekening sekolah. Nomor rekening yang terbaru atau nomor rekening yang masih aktif yang sudah pernah didaftarkan di cabang dinas. Jika ada yang mengganti nomor rekening pada tahun 2024 ini, nanti bisa segera konfirmasi ke cabang dinas. Nanti takutnya kita akan mencairkannya di nomor rekening yang sebelumnya. Kemudian di sini diberi identitas kepala sekolah, sekolahnya, kemudian bermaterai. Jangan lupa Bapak Ibu bermaterai. Yang selanjutnya adalah kwitansi. Kwitansi ini contohnya seperti ini. Kwitansi ini juga ini nominalnya ini sesuai dengan nominal yang nantinya akan ada di surat edaran, nanti sudah ada plotting anggarannya sesuai dengan jenjangnya dan sekolahnya masing-masing. Nanti diisi, kemudian ini diberi identitas yang warna merah sama seperti yang sebelumnya. Ini bisa dipahami, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya di surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah ini juga sering terjadi kesalahan, Mungkin karena dia tinggal ngopi dari file sebelumnya. Biasanya bendahara itu gitu. Dia tinggal ngopi dari tahun sebelumnya atau dari tahap sebelumnya. Nanti biasanya beda, Setiap tahap atau setiap tahunnya beda. Jangan hanya sekedar dikopas. Karena sering itu juga saya revisi, saya minta untuk revisi maksudnya. Kemudian nomor NPHD, ini diisi nomor NPHD tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Dan nomor sekolah. Nomor sekolah ini nomor agenda sekolah tadi, seperti ini. Yang di sini ini sama. Ini sama, Kemudian selanjutnya ini sama diisi identitas sekolah dan kepala sekolah. Kemudian diberi materai 10.000. Fakta integritas, hibah daerah, ini juga sama. Nomor NPHD, nomor sekolah ini sama dengan sebelumnya. Yang diedit nanti hanya yang berwarna merah. Nanti akan saya share ini ke sekolah, ke grup materinya. Kemudian yang selanjutnya ini sama bermaterai. Nah ini untuk fotokopi rekening sekolah Bosda. Fotokopi rekening sekolah Bosda ini yang halaman paling depan, yang menunjukkan nomor rekening yang paling depan. Dan fotokopi NPWP sekolah. Fotokopi NPWP sekolah juga harus ditempelkan di sini bentuk scanan. Ini ketentuannya, Ganda 1 terdiri dari ini urutannya. Nanti bisa disesuaikan tadi urutannya ada permohonan, kwitansi, SPTJM, fakta integritas, semua sudah saya beri keterangan bermaterai gitu. Kemudian yang ganda kedua sama dengan ganda pertama, yang ganda ketiga ini tanpa materai. Jadi ini juga sering terjadi permasalahan, Bapak Ibu, dari proses pencairan itu sering sekali yang dikumpulkan ke Cabdin itu hanya satu dan itu pun tidak bermaterai atau hanya satu bermaterai. Jadi di sini harus dibuat ganda 3, yang 1 dan 2 itu bermaterai sesuai dengan yang saya sampaikan di atas ini tadi, ada kolom materai-materainya. Kemudian yang ganda ketiga itu tidak bermaterai atau tidak ditempelkan materai, bukan yang sudah bermaterai lalu dikopi, bukan seperti itu. Tapi memang tidak diberi materai dan tetap semuanya ketiga-tiganya ini ditandatangani dan dicap basah, termasuk yang ganda 3. Kemudian yang selanjutnya, sebentar, ini berarti
Saya stop dulu, saya share yang berikutnya. Lihat ya Bapak Ibu. Ini NPHD. NPHD atau singkatan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Nah, ini nanti formatnya juga seperti ini. Ini disesuaikan yang saya beri tanda warna merah. Ini Ibu Oswatun Hasanah, Kepala Dinas. Kemudian nama kepala sekolah diisi lengkap, alamat sekolah, dasar penunjukan. Ini dasar penunjukan kepala sekolah ini biasanya SK dari yayasan gitu, kalau swasta. Jadi ini nanti diisi dasar penunjukannya. Misal surat nomor sekian sekian tanggal sekian seperti itu. Ini untuk dasar penunjukan kepala sekolahnya. Kemudian sekolahnya diisi nama sekolahnya. Nah, yang sering menjadi permasalahan di NPHD ini dikembalikan dari dinas provinsi adalah ini letak materai. Materai ini NPHD ini dibuat rangkap 3. Rangkap yang pertama sama seperti yang di awal tadi itu bermaterai di mohon maaf sebelumnya, yang rangkap pertama itu tidak bermaterai di kedua sisinya, di pihak kedua maupun pihak pertama. Pihak kedua adalah kepala sekolah dari sekolahan, kemudian pihak pertama dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang rangkap kedua itu yang diberi materai adalah dari pihak Ibu Kepala Dinas. Oke, bisa dipahami ya untuk di Ibu Kepala Dinas. Kemudian yang rangkap ketiga itu di pihak kedua atau nama kepala sekolah di sini. Oke, ini diberi materai ditandatangani seperti itu. Kemudian ini sudah sesimpel itu saja saya sampaikan nih satu kali lagi dan password. Nah, ini fakta integritas. Bentar saya share dulu. Lali terus. Ya, ini fakta integritas hibah daerah. Ini penting ya, Bapak Ibu, karena beberapa memang dikembalikan kepada kami itu karena salah dalam pengisiannya. Yang pertama ini nama kepala sekolah ya yang diisi. Dia jabatan kepala sekolah. Nama lembaga itu nama sekolah. Ini ke beberapa dari kami yang masuk, nama lembaga ini malah diisinya itu nama yayasan. Beberapa yang masuk itu seperti itu, akhirnya dikembalikan. Ini nama lembaga ini nama sekolah, nggih, Bapak Ibu, bukan lembaga atau yayasannya. Alamat lembaga ini alamat sekolahnya. Kemudian ini diisi nomor NPHD dan nomor sekolah itu nomor agenda sekolah tadi, seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian ini juga bermaterai. Nah, dalam proses pencairannya ini, penyusunan dokumennya ini harus dilengkapi dengan yang namanya RAB. RAB-nya saya beri contoh seperti ini. Bentar. Ini Bapak Ibu contoh RAB-nya, saya perbesar dulu. Ini contoh nggih, ini angka yang saya buat ini hanya contoh, nanti angka disesuaikan dengan jumlah penerimaan sekolah masing-masing. Sebelum eh, melengkapi dokumen di awal tadi, lebih baik itu sekolah membuat RAB dulu. RAB sesuai dengan jumlah penerimaan yang diterima. RAB itu singkatan dari Rencana Anggaran Belanja, nggih, Bapak Ibu. Sebenarnya pada maupun sekolah negeri maupun sekolah swasta itu setiap awal tahun itu harusnya membuat rencana kegiatan anggaran sekolah. Jadi RKS itu dibuat itu dalam jangka waktu 1 tahun, nggih, Bapak Ibu. RKS itu terdiri dari pembiayaan dari sumber BOS dan BOSDA jika sekolah swasta. Nah, itu harusnya dibuat sebelum
pada awal tahun nggih, maksudnya sebelum tahun ajaran dimulai itu sudah dibuat tahun ajaran di tahun berikutnya. Biasanya itu kalau sekolah negeri itu di tahun untuk tahun 2024 itu sudah dibuat di tahun 2023. Biasanya seperti itu. Lah nanti kita mengharapkan untuk sekolah swasta ini juga menyiapkan dokumen berupa RKAS. Nantinya dokumen tersebut juga akan kita gunakan untuk acuan kita dalam menginput Busda pada aplikasi e-budgeting di cabang dinas. Selanjutnya saya kembali ke materi ya Bapak Ibu, yaitu mengenai RAB yang nantinya akan dilampirkan pada dokumen pencairan Busda. Nah ini RAB itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu rekapnya atau rekap RAB-nya ini ya. Rekapnya ini terdiri dari hanya satu lembar seperti ini. Di dalam rekap ini ada belanja pegawai. Di sini sudah ada ketentuannya nggih Bapak Ibu. Nanti sementara ini di Jukmis yang sudah kami terima prosentasenya masih sama, yaitu untuk belanja pegawai maksimal 50%, belanja barang dan jasa minimal 40%, dan belanja modal maksimal 10%. Tolong bisa dipahami ya antara maksimal dan minimal. Mohon maaf tadi yang belanja pegawai itu maksimal 50%. Ini ada maksimal dan minimal dan maksimal gitu. Seperti itu. Ini nanti dibuat dalam jangka waktunya itu satu periode 1 tahun. Jadi mulai Januari sampai dengan Desember. Itu untuk RAB-nya. RAB yang digunakan untuk pencarian adalah RAB 1 tahun. Gitu. Kemudian ini ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan, kemudian Ketua Komite, kemudian Kepala Sekolah. Ini harus ada. Selanjutnya RAB yang untuk rinciannya. Di sini ini tidak terpengaruh akreditasi, ya. Ini cuma contoh. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam membuat RAB ini sering sekali kita temui dalam membuat RAB itu hanya saat sekedarnya, ya. Tidak bisa kita pahami untuk belanjanya, rinciannya seperti apa. Ada satuannya juga, ini tolong juga bisa disesuaikan. Ini contohnya seperti ini, mungkin belanja pegawai ini ada tulisannya maksimal 50%. Nah, ini harus ada jenis pembiayaannya, rinciannya seperti ini. Honorarium bagi guru tetap yayasan 2 kali 12 bulan karena dia kan 1 tahun ya untuk RAP-nya, mungkin jadinya 2 ini mungkin jumlah orangnya atau jumlah gurunya kali 12 adalah jumlah bulannya. Kemudian untuk satuannya dalam sebulan ini seperti ini. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk volumenya 24 ini adalah bulan, satuannya adalah OB. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya honorarium bagi tenaga kependidikan tetap. Ini yang di TU kayak PTT, berarti yang ini GTT, ini PTT. Kalau yayasan mungkin ada yang tetap, ada yang tidak tetap atau yang sudah tetap. Nanti bisa dirinci ke bawah, ini hanya contoh sama tadi yang saya jelaskan, nominalnya, jumlahnya. Kemudian untuk belanja barang dan jasa minimal 40%. Nah ini juga dijelaskan ya, yang masuk Barjas itu apa aja itu mohon untuk dapat dipahami juga. Jadi seperti narasumber, guru tamu ini dia tidak masuk pada pegawai ya, karena guru tamu ini bukan dari sekolah atau dari yayasan yang dia mengajar gitu. Dia hanya diundang dengan jangka waktu tertentu saja atau untuk menutupi kekosongan dari guru yang sudah pensiun atau dan lain sebagainya, tapi dia maksudnya guru tamu ini maksudnya ke Barjas. Beberapa dari yang saya temui itu biarpun honor guru tamu, honorarium narasumber itu dimasukkan ke dalam belanja pegawai. Itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini hanya contoh ya, kayak biaya peningkatan kompetensi guru produktif SMK, ini khusus SMK jika ada. Nah ini kemudian untuk pengadaan alat habis pakai atau praktek pembelajaran ini kayak ATK ini masuknya juga Barjas, bukan ke modal. Memang mungkin beberapa dari bendahara belum ada yang memahami antara perbedaan dari Barjas dan modal, karena menilai bahwa barang-barang ini bisa dimasukkan ke modal karena tidak habis sekali pakai, mungkin maksudnya seperti itu. Kayak flash disk seperti ini masuknya ke dalam Barjas.
Kemudian belanja bahan pakai habis, ini jika ada. Belanja alat tulis kantor, ATK ini juga ke Barjas. Contohnya ya, belanja alat kebersihan, belanja UKS, belanja makan dan minum rapat. Ini juga masuknya ke Barjas. Oke. Kemudian belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan ringan gedung dan peralatan. Kalau untuk perjalanan dinas ini hanya contoh, nanti bisa disesuaikan dengan kebijakan dari internal sekolah masing-masing ya. Kalau untuk sekolah swasta, jadi eh, tidak sama dengan untuk yang di sekolah negeri ada ketentuannya. Kemudian untuk belanja modal maksimal 10%. Kemudian kalau untuk belanja modal ini biasanya itu seperti alat-alat elektronik sekolahan, seperti LCD, pengadaan meja kursi guru, siswa, komputer, pengadaan software. Jadi gini ya Bapak Ibu, ada perbedaan. Misal kayak ini, eh, pengadaan meja kursi guru siswa. Ini masuk modal karena dia itu kan membeli barang. Kalau dia hanya istilahnya perbaikan meja kursi, itu dia masuknya ke Barjas. Karena dia itu hanya memperbaiki, ya, kayak kayak perbaikan LCD proyektor itu juga masuknya ke Barjas. Beda dengan pembelian unit baru. Seperti itu, dia bisa dimasukkan ke modal. Kemudian pengadaan sarana pembelajaran lainnya termasuk belanja yang termasuk belanja modal seperti wajan dan teflon. Ini kan contoh saja, ini eh, tidak habis sekali pakai ya. Dia bisa digunakan hingga berkali-kali, jadi bisa dikategorikan ke dalam modal. Kemudian untuk tabung gas, kompor listrik, seperti ini juga bisa dimasukkan ke dalam modal. Eh, Wireless pointer, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti jika ada yang belum jelas mengenai perbedaan belanja modal dan Barjas, nanti bisa kita berkomunikasi secara japri atau nanti di sesi tanya jawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit saja. Eh, Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aan atas materinya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini. Yang ingin mengajukan pertanyaan mohon bisa raise hand. Sepertinya belum ada Mas Aan. Mungkin bisa dipancing untuk memberikan kuis ini Mas Aan. Apakah sudah mengerti Baleni. semua atau belum? Baleni. Nggih, ini apakah sudah mengerti semuanya nggih Bapak Ibu peserta? Atau adakah yang belum dipahami? Mohon bisa raise hand atau chat di via grup. Mungkin dari pemaparan tadi dari Mas Aan ada poin-poin yang perlu ditanyakan. Atau sudah mengerti keseluruhan dari materinya? Nah, ini Mas Aan ada pertanyaan. Ada yang raise hand dari SMK Muhtika Klaten. Dari SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Ya, Bisa baik. di-unmute. Oke, terima kasih Mas Aan. Dengar suaranya Mbak ya? Ya, Nah, sudah kami jelas. dari SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara, untuk pemberkasan itu, untuk pemberkasan pencairan, itu untuk covernya itu warnanya apa ya Mas Aan? Untuk covernya yang pertama. Untuk yang ukuran kertas,
kita menggunakan F4 atau A4. Sementara itu aja dulu, Mas Aan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Bapak terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi perihal cover ya. Untuk cover itu saya juga lupa tadi itu menyampaikan, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini Bapak, cover itu dia bening tapi dijilid. Saya mohon untuk jilid itu untuk yang eh, RAB dan dokumen-dokumen yang lain. Beda untuk NPHD-nya dia tersendiri. NPHD itu kan nanti ditangani oleh kepala dinas. Jadi untuk yang dokumen selain NPHD ini lebih baik dijilid dengan cover bening. Seperti itu, Bapak. Kemudian yang kedua untuk kertasnya, untuk keseragaman juga, ini biasanya kita menggunakan yang F4. Seperti itu, Bapak. Dapat dimengerti ya? Hmm. Ya, itu di kolom chat ada beberapa pertanyaan Mas Aan. Kira-kira nodin NPHD-nya kapan, Jeh, Bapak Ibu? Nodin-nodinnya, kira-kira ada nodin NPHD-nya atau bagaimana itu? Di kolom chat Mas Aan ada pertanyaan. Untuk nodinnya itu nanti yang mencakup tentang NPHD dan jumlah rincian nominal yang diperoleh sekolah itu nanti biasanya tetap di bulan ini ya Bapak Ibu. Tapi kemarin saya kontak dengan Dinas Induk, ternyata itu masih dalam konsep. Mungkin kami secepatnya di bulan ini, nanti jika sudah turun akan kami share ke grup Busda. Seperti itu. Nanti jika ada yang belum masuk Busda nanti bisa kontak saya ya. Mungkin seperti itu. Ada lagi, Mbak Indarti? Berarti itu juga menjawab dari kolom chat untuk tanggal diikut. Berarti menunggu juga ini berarti Mas. Iya, karena nanti di Nodin itu nanti akan muncul tertera juga itu mengenai NPHD, nomor NPHD, kemudian tanggal. Tanggal itu nanti juga sifatnya tidak sama semua, gitu. Nanti ada kwitansi dan eh, dokumen yang lain itu biasanya tanggalnya tidak sama. Nanti sesuai dengan ketentuan yang ada di Nodinnya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jadi sedikit yang bisa saya sampaikan tadi itu saya masih ada sedikit pesan bahwasanya dalam peng-SPJ-an karena ini kan juga tahap 1 juga belum cair tapi sedikit menambahi terkait dengan peng-SPJ-an. Beberapa yang kita temui permasalahan dalam peng-SPJ-an adalah tidak adanya dokumen pendukung yang lengkap seperti nota-nota, kemudian daftar hadir jika itu sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian yang paling penting adalah pajak, Bapak Ibu. Jadi harus bisa dipahami setiap transaksi yang menimbulkan pajak itu tidak boleh sampai lupa untuk tidak dipajaki. Mungkin kemarin untuk beberapa tahun ke belakang, memang beberapa ada yang saya temui pajaknya memang belum lengkap. Tapi saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Induk itu belum ada jawaban. Jadi lebih baik di tahun 2024 ini nanti karena sudah dipasrahkan sepenuhnya itu dari Capdin untuk pencarian Busda, maka kami akan dengan teliti nanti kita akan koreksi mulai dari perpajakan, kemudian dari nota-nota dan dokumen-dokumen pendukung dari SPJ yang Bapak Ibu nanti kumpulkan itu akan kami koreksi satu persatu melalui DES. Ya, nanti akan kita sesuaikan dengan mekanisme yang setelah kami laksanakan pada sekolah negeri, nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada DES untuk peng-SPJ-an. Mungkin nanti akan DES itu dilaksanakan setelah tahap 1.
Untuk menuju ke pencairan tahap 2 itu nanti akan kami syaratkan untuk melengkapi dengan SPJ di tahap 1. Jadi tidak hanya RAB saja, sama dokumen-dokumen pencairan yang tadi saya sebutkan, tapi juga harus dilengkapi dengan SPJ. Seperti itu. Nggak ada yang resen. Ya, dari SMK Batur Jaya 1. Silakan Pak Fajar ya. Ya, di-unmute dulu Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Mau tanya, ini kebetulan kita kan bendahara baru, jadi belum masuk di grup bendahara Bosda. Bisa minta tolong minta nomornya Mas Aan untuk komunikasi. Nanti Betul gini nggih? aja, kita Betul. share di sini nanti linknya, nggih. Link untuk masuk Oke, ke grup. oke siap. Oke, terima kasih Bu dan Mas Aan. Matur nuwun. Oke. Untuk materinya nanti sekalian bisa di-share di Mas Aan. Oh, ini sebelumnya Mbak Indarti sedikit menambahi terkait dengan grup ya, karena ketika saya buka grup itu sudah terlalu banyak. Maksudnya gini, ada yang sudah tidak aktif sebagai bendahara, dia masih ada di dalam grup, atau ada yang nomor sudah masuk di situ tapi nomornya sudah tidak aktif. Jadi nanti untuk memperbaiki sistem komunikasi kita agar bisa lebih mudah, nanti grup itu akan saya perbarui semuanya nanti. Tolong nanti saat yang masuk ke dalam grup itu hanya bendahara Bosda, nggih. Saya dalam satu sekolah itu hanya ada satu, yaitu bendaharanya saja. Untuk kepala sekolah kan sudah masuk di grup KS swasta. Jadi untuk bendahara ini hanya untuk bendahara. Nanti akan saya cek satu-satu. Jika itu bukan dari bendahara, maka akan saya keluarkan dari grup. Tapi jika ada yang belum masuk nanti, intinya nanti akan saya perbarui, Bapak. Nanti tunggu saya share di WA. Nanti bisa disampaikan ke sekolah-sekolah yang lain. Nanti kita akan bersurat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas An. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi kecuali yang tadi ingin bergabung Mas An. Mungkin nanti mekanismenya mungkin menunggu dari Japtin. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Nje. Ya. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Untuk yang terakhir penutupan, sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekian, mari kita tutup bersama acara daring dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.